Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknik Antena dan RF Propagasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar antena bagian yang kedua. Topik bahasan pada video kali ini adalah yang pertama, impedansi antena, yang kedua, frekuensi kerja antena, yang ketiga, VSWR, yang keempat, return loss, dan yang terakhir adalah bandwidth antena. Bahasan pertama mengenai impedansi antena. Pada dasarnya, sebuah antena dapat direpresentasikan menjadi sebuah sirkuit yang terdiri dari resistansi dan reaktansi. Dapat kita lihat di sini bahwa Z, impedansi, ini merupakan penjumlahan dari resistansi ditambah dengan reaktansi yang merupakan sebuah bilangan imajiner. Resistansi dapat kita pecah menjadi dua. Yang pertama adalah radiation resistance atau resistansi radiasi yang bertanggung jawab terhadap seberapa besar daya yang dipancarkan oleh antena. Yang kedua adalah loss resistance atau resistansi serapan yang bertanggung jawab terhadap daya yang diserap oleh antena dan diubah menjadi panas. Impedansi antena merupakan rasio tegangan terhadap arus atau merupakan perbandingan komponen medan listrik dengan komponen medan magnet pada titik pencatuan atau titik terminal antena. Frekuensi resonansi atau frekuensi kerja antena adalah frekuensi operasi antena di mana antena bekerja paling optimum, yaitu amplitudo gelombang yang diradiasikan oleh antena pada frekuensi tersebut paling besar di antara frekuensi lainnya. Antena dapat dimodelkan sebagai rangkaian tune circuit yang memiliki komponen resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Hal ini berhubungan dengan impedansi antena, di mana induktansi dan kapasitansi akan membentuk reaktansi, seperti yang diperlihatkan pada persamaan berikut ini. Frekuensi resonansi adalah frekuensi antena di mana kapasitansi dan induktansi saling menghilangkan, sehingga impedansi antena bersifat resistif murni. Pada prakteknya, akan sangat sulit untuk membuat sebuah antena yang memiliki impedansi pada titik catuannya sama dengan impedansi saluran transmisi yang digunakan. Misalnya, sangat sulit membuat antena yang memiliki impedansi 50 ohm murni resistif pada titik catuannya. Perbedaan antara impedansi antena dengan impedansi saluran transmisi akan menimbulkan fenomena pantulan, yaitu sinyal yang dikirim oleh pemancar tidak sepenuhnya dipancarkan ke ruang bebas, melainkan akan ada yang dipantulkan kembali ke pemancar. Untuk mengamati fenomena ini, kita bisa melakukan pengukuran menggunakan 3 parameter. Parameter yang pertama adalah koefisien pantul, yaitu selisih dari impedansi antena dengan impedansi saluran transmisi dibagi dengan penjumlahan impedansi saluran transmisi dengan impedansi antena. Koefisien pantul diamati pada titik pertemuan antara saluran transmisi dengan antena. Parameter yang kedua adalah voltage standing wave ratio, atau kita singkat sebagai VSWR. VSWR adalah perbandingan antara tegangan maksimum dan minimum pada suatu gelombang berdiri akibat adanya pantulan gelombang yang disebabkan tidak matchingnya impedansi input antena dengan saluran feeder. VSWR dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 1 ditambah harga mutlak dari koefisien pantul dibagi dengan 1 dikurang harga mutlak dari koefisien pantul. Parameter yang ketiga adalah return loss. Parameter ini memberikan gambaran seberapa banyak daya yang dipantulkan dibandingkan dengan daya yang dikeluarkan oleh suatu pemancar. Pantulan harus dibuat seminimal mungkin, karena pantulan yang besar akan dapat menyebabkan kerusakan pada pemancar kita. VSWR
koefisien pantul, dan return loss dapat dihubungkan melalui beberapa persamaan matematik yang dapat kita lihat pada layar. Untuk melihat rentang frekuensi kerja antena, kita menggunakan parameter yang disebut sebagai bandwidth antena. Impedance bandwidth adalah rentang frekuensi antara frekuensi bawah dengan frekuensi atas pada suatu gelombang termodulasi yang dibatasi oleh VSWR atau return loss tertentu. Pada gambar ini, dapat kita lihat bahwa ada tanda atau marker pada batas VSWR sama dengan 2, yang menjadi standar untuk menentukan bandwidth. Jika kita menggunakan grafik return loss, maka yang menjadi acuan adalah pada nilai return loss sama dengan min 10. Kita dapat menyajikan dua nilai bandwidth. Yang pertama adalah nilai absolut, yang dapat dihitung dengan menggunakan frekuensi tinggi dikurang dengan frekuensi rendah. Nilai yang kedua adalah dalam bentuk persen bandwidth. Nilai ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan frekuensi tinggi dikurang frekuensi rendah dibagi dengan frekuensi tinggi ditambah frekuensi rendah yang dibagi 2, lalu dikalikan dengan 100%. Jika kita menggunakan diagram yang simetris, maka FH ditambah FL per 2 dapat digantikan dengan frekuensi tengah atau FC. Berdasarkan jumlah frekuensi kerjanya atau lebar bandwidth-nya, antena dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain narrowband, wideband, ultrawideband, dan multiband. Kurva yang tampak pada layar memperlihatkan karakteristik antena yang memiliki narrowband, yaitu rentang frekuensi yang sempit, serta single band, yaitu hanya memiliki satu frekuensi kerja. Pada gambar yang di sebelah kiri, kita melihat sebuah antena dengan karakteristik multiband, yaitu memiliki beberapa frekuensi kerja. Sedangkan gambar sebelah kanan memperlihatkan antena dengan karakteristik ultra wideband, yaitu memiliki rentang frekuensi kerja yang sangat lebar. Demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.